Shalom, selamat berjumpa Kontekstual Bible Reading. Pagi ini kita sampai kitab Keluaran pasal 4. Keluaran pasal 4. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu." Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini, dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil, dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yetro, serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yetro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak
istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu, aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuh anaknya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan, dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun, dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Kita sudah mendapat penjelasan di Keluaran pasal 3 bahwa Musa diutus Tuhan. Di ayat yang ke-10, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Dan inilah rencana Tuhan membebaskan orang Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan ke tanah perjanjian, tanah yang sudah dijanjikan Allah pada Abraham, Ishak, Yakub, dan ini sekarang ada di dalam pelaksanaannya. Dan pasal 4, setelah Musa diutus, ternyata pasal 4 Musa bertanya kepada Tuhan, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Di dalam panggilan seseorang untuk mengikuti rencana Tuhan, seringkali ada keraguan-raguan. Dan inilah yang terjadi pada diri Musa, yaitu dia ingin mempertegas. Bagaimana kalau mereka yang akan diberitakan firman Tuhan itu tidak percaya? Alasannya tidak percaya kenapa? Yaitu karena Tuhan tidak menampakkan diri kepada Musa. Dan ini menjadi pergumulan.
Maka di ayat 1-5 kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu memberi konfirmasi kepada Musa. Yang pertama, katakan Tuhan kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Lemparkanlah tongkat itu ke tanah. Maka tongkat itu menjadi ular. Dan kita lihat di ayat 4, firman Tuhan katakan, ulurkanlah tanganmu, peganglah ekornya. Dan ular itu menjadi tongkat di tangannya. Dan ini pernyataan Allah yang mempertegas. Dan mengapa Allah membuat pernyataan ini? Yaitu supaya mereka percaya bahwa Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepada Musa. Dan tidak cuma di situ, Allah mempertegas panggilan itu, dan Allah memberi pernyataan yang kedua, yaitu suruh masukkan tangan itu dalam bajunya. Ternyata tangan Musa waktu ditarik, dia menjadi kusta. Ya, seperti putih, seperti salju. Dan Tuhan berfirman kembali, Musa, masukkan tangan itu kembali ke dalam baju, dan setelah ditarik keluar, tangan itu putih kembali, seluruh badannya pulih kembali. Dan inilah pernyataan Tuhan pada Musa, supaya mereka percaya bahwa Tuhan akan memakai Musa. Dan saudara, seringkali ada orang-orang yang dipanggil Tuhan, tapi tidak mau meyakini. Dan inilah contoh Musa mendapat konfirmasi dari Allah. Lewat tongkat jadi ular, ular jadi tongkat, tangan kena kusta, dan pulih kembali, menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang berkuasa, yang harus diindahkan, dan Musa akan mengadakan tanda-tanda mujizat yang dipakai untuk mereka percaya, supaya mereka yang mendengar atau mendapat pesan Musa percaya bahwa Tuhan sudah berfirman pada Musa, Tuhan yang akan bertindak. Nah, ini bagian yang pertama. Bagian kedua kita melihat bagaimana di ayat 6-17 ternyata konfirmasi Allah yang begitu nyata pun Musa menolak panggilan itu. Alasannya yang pertama, tidak pandai bicara. Tapi Tuhan dengan sabar mengatakan, siapa yang membuat lidah manusia sehingga engkau menolak ini? Ya, siapa yang membuat orang bisu atau tuli, orang melihat atau buta? Bukankah aku, ya ini Tuhan? Dan Tuhan berjanji akan menyertai Musa. Tuhan akan mengirim, yaitu Harun, kakaknya yang pandai berbicara. Tapi toh Musa menolak, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Artinya dia melempar tanggung jawab, menolak panggilan Tuhan, dan supaya orang lain saja. Nah, di sini kita melihat bagaimana respon Allah kepada Musa. Murka Tuhan terhadap Musa. Dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai berbicara. Dan di ayat 16, ia harus bicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu. Dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Tuhan tegaskan lagi, Musa akan menjadi seperti Allah bagi mereka yang mendengar dan melihat tanda-tanda yang dibuat Tuhan.
dengan membawa tongkat itu. Ini panggilan Tuhan. Di sini kita bisa melihat ada konfirmasi, ada penyertaan, ada solusi. Jadi kita tahu bahwa di sini jangan menolak panggilan itu. Saudara yang sudah jelas dipanggil Tuhan untuk melayani, mengikuti rencana, dan kalau ada visi misi yang dari Tuhan, biarlah kita senantiasa taat. Saya punya pengalaman untuk panggilan ini. Saya punya satu quotes, yaitu jangan kita memaksa Tuhan. Lebih baik kita dipaksa Tuhan untuk mengikuti rencananya. Ya, ini pelajaran yang kita bisa teladani. Maka bagian ketiga ayat 18-26, akhirnya Musa kembali ke Mesir lagi, dan mulailah dia menaati, keluarganya dibawa, dan dia datang kepada Firaun, dan dia katakan, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Ayat 23, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu dan anakmu yang sulung. Pesannya jelas. Nah, kita melihat pesan ini sudah diberitahukan Allah pada Musa dan kepada Firaun sebelum 10 tulah itu terjadi. Jadi ini terlihat nubuat Allah untuk orang-orang Mesir. Jika menghalangi, anakmu yang sulungnya akan mati juga. Dan itu nanti terjadi. Dan ini menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang mengerti masa depan. Dia maha tahu dan maha kuasa untuk masa depan. Dan bagaimana Allah juga mengatakan bahwa Firaun itu dikeraskan hatinya karena dia menolak. Dan ini menunjukkan bahwa panggilan Allah kepada Musa disertai satu visi, satu pesan nubuat yang untuk masa depan dengan jelas. Maka bagian keempat kita bisa melihat sekarang Musa dipercaya. Ya, ayat 27-31, akhirnya Harun dan Musa pergi kepada tua-tua Israel, dan Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat. Di ayat 31, lalu percayalah bangsa itu. Dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Dan ini terjadi. Ya, apa yang diragukan Musa bersama dengan Allah, ternyata Allah membuat bangsa Israel percaya kepada Musa dan Harun. Nah, ini konfirmasi dan kita bisa melihat di realisasinya bahwa bangsa ini percaya firman Tuhan dan utusannya adalah Musa. Nah, ini kita bisa melihat amanat teksnya. Allah memanggil orang yang dipilihnya tanpa harus ditolak, supaya rencananya bagi umatnya terlaksana. Panggilan Allah dinyatakan dengan konfirmasi yang jelas dan penyertaannya itu nyata. Nah, saudara, biarlah kita mengaplikasikan firman Tuhan pagi ini. Apakah saya sudah menaati panggilan Allah bagi rencananya? Ya, kita perlu menyadari. Jangan sampai kita hidup hanya untuk rencana saya atau rencana orang banyak. Apakah saya sudah menyadari ada panggilan Tuhan yang harus kita taati
dan harus dilaksanakan. Aplikasi kedua, apakah saya meyakini penyertaan Allah dalam setiap langkah hidupku? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah pagi hari ini kita mau sambut dengan satu komitmen bahwa Yesus adalah satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup kita. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku tanyakan berharap padamu, satu-satunya ya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Musik tetap memainkan lagu ini. Mari saudara kita mengucap syukur kalau kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu berjanji, dan Tuhan yang mengirimkan malaikatnya untuk selalu berjalan di depan kita, dan Tuhan yang selalu menyediakan pertolongan buat setiap kita. Tuhan yang akan memberikan kesembuhan, pemulihan, dan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Satu-satunya yang kau andalkan Tuhan.